Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Pertama sekali, senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai saat ini masih babadan tagok, masih kuai awak, pangan awak masih lai elok, masih takana jadi awak nama dia tak lupa dia awak, karena memang Allah lah yang memberikan semuanya kepada awak. Kemudian hati awak masih selalu menggerakkan tubuh jasad awak untuk bisa datang ke surau melaksanakan ibadah dan juga majlis taklim atau majlis ilmu. Semoga dengan semua yang Allah berikan kenikmatan itu bisa kita syukuri dan semakin sehat awak. Hilang betul-betul ada nak. Betul-betul hilang flu-flu. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Kita lanjut kajian awak pagi kini surah Al-An'am ayat 100. Sebelumnya awaklah belajar tentang berbagai macam ilmu yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Ilmu pertanian, peternakan, perkebunan. Lah secukui lah bang. Lah dulu kuliah ilmu astronomi. Dan astrologi itu astronomi. Kalau astrologi itu orang ilmu bintang-bintang. Lalu kemudian pagi kini kita lanjutkan surah Al-An'am ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 103 Allah berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna, dan mereka menjadikan bagi Allah akan syirikat, yaitunya menjadikan jin sebagai syirikat. Berkompromi mereka dengan jin, itu dijadikan sebagai partnernya Allah. Itu dan mereka lakukan. Bahkan sampai-sampai mereka mematuhi jin, taat, patuh terhadap instruksi jin untuk menyembah berhala. Dari sekian banyak pembahasan sebelumnya tentang keagungan semua ciptaan-ciptaan Allah. Lalu kemudian
ada di antara manusia berpikiran bahwa untuk wujud nyata bagaimana cara penghambaan manusia terhadap Tuhannya, mereka jadikan sandingannya berhala. Adone dan akan kita sembah tu nampak dicaliak, nampak dia waita rasul. Itulah model-model bisikan-bisikan dari jin. Mereka jadikan syirikan Allah itu jin. Ana diperintahkan dari jin, itu dan diikuti. Sampai-sampai jin merancang, mendesain, merekayasa, membantuan bahwa doa dan akan disembah, sehingga bisa mengekspresikan bentuk kegalauan perasaan dan pikiran awalnya. Orang tu kan ada model peribadatannya ketika menyembah berhala, kayu nampak sedih, menangis, yubana berbagai macam lo gaya ekspresi. Nah awak dia dua menangis. Kalau malam mana dole ya. Dalam sembahyang wa menangis, wa macam ayat menangis sedih, mengungkapkan memahami makna ayat Al-Quran yo. Karena di dalam ayat Al-Quran itu sendiri ada pesannya, pesan yang sedih. Ada ceritanya, cerita sedih, cerita duka. Dulu cerita tentang ketegasan. Itu nak mungkin cara membacanya dengan irama yang bertolak belakang. Maka memang harus ada memahami arti makna Al-Quran. Nah, oleh karena itu cara-cara jinkolah yang kemudian banyak di manusia yang terjerumus dengan ajakan dan bisikan-bisikan jin. Kan awak mengaji tentang perbintangan, dan bintang itu yang Allah jadikan 3 fungsi sebagai hiasan langit, kemudian sebagai rujuman lisyayatin, pelempar bagi jin, syaitan. Yang karajono itu adalah untuk mencari informasi, bocoran-bocoran, info-info dari langit. Itulah istilah. Itu nanya kabaran dengan tim-timnya. Adalah mitra strategisnya manusia kok, sehingga justru manusia kok mengandalkan informasi kepada jin, mengabaikan kemampuan dirinya sendiri dengan karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala, lah ketergantungan kepada jin. Seolah-olah lah jin lo dan menolong ele. Ikulah dan diminta kawa untuk berhati-hati. Perlu berhati-hati awak. Kadang-kadang awak tanpa menyadari terjerumus menjadi musyrik. Dan kalau musyrik khafi itu kadang-kadang banyak awak tanpa sadar. Cobalah kini kalau seandainya ada gaya-gaya awak, sikap awak menghambakan diri awak kepada hawa nafsu awak sendiri dengan kesombongan awak. Contohnya dengan harto. Orang kalau bapitih banyak, PT-nya tinggi kan. Orang kalau berpangkat tinggi, percaya dirinya berlebih. Orang kalau seandainya ia punya sesuatu, dengan sesuatu yang lain itu seolah-olah ia menyandar gitu. Kalaulah menyandar atau ketergantungan di situ, itulah terjebak awak ke dalam syirik khafi. Coba awak renung, awak manual aja gaya sikap awak diri awak. Kalau awak berpeti banyak, pergi ke pasar, bak kira-kira gaya orang bakal cipak gaya jalan orang agak mengambang ketiak. Bos job pasar-pasar kira balik sekali. Berarti memang awak ada diperbudak oleh harta, seolah-olah harap tua awak piti itu sendiri yang akan memberikan pertolongan awak. Itu kan rasu-rasunya itu.
tanpa awak sadari secara kejiwaan, ternyata sikap awak terkatuk, berubah. Cubalah gaya awak kalau nak berpitih, tapi kalau kau gaya sikap awak ganti. Dan mundur, aniang-aniang tu agak muak-muak je gaya. Hilang percaya diri. Lalu kemudian kalau pitih banyak, dompet kau agak tambah, pedenya naik lah. Itu satu. Kemudian cak lain, orang ada contoh lah disambutnya oleh Buya, ada menyebut istilah orang kalau pergi tentara contohan, tentara tu kalau pergi pakai senjata bagi kira pede ya, pede. Agak dikhawatirkan seolah-olah mereka senjata dulu namanya lebayan. Pisau, keluar pisau, koko untuk menjaga diri awak. Iko nak melindungi awak pisau awak. Kau ada apa-apa, kau pisau kau dia buat. Seolah-olah pisau nak melindungi. Kau kan tanpa awak sadar ini tu. Kan ada loh sengaja-sengaja benar. Dan di situ pun kalau seandainya alfa awak mengabaikan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala nak melindungi awak, maka bisa terjerumus awak. Maka kaji kau perlu diulang untuk menyentakkan diri awak. Kan nama tu cara pandang. Cara pandang awak tu berdasarkan pengetahuan awak. Kalau kecil ni misalnya literasi ya. Bahwa pemahaman awak tu tadi itu membentuk jadi sikap. Dan itulah yang nyata dalam bentuk tindakan. Seolah-olah ada benda lain, ada sesuatu yang membuat ia terselamatkan atau merasa aman. Yang memiliki aman itu adalah Allah semuanya memberikan aman. Ya man amanal khaifin aminni mimma akhafu. Yang maha penguasa dan pemberi rasa aman, berikanlah aku keamanan dari semua yang aku takuti. Bukannya senjata, bukannya badi, bukannya pisau, bukannya keris, bukannya yang lain-lain di luar itu yang membuat awak merasa aman. Bukan itu yang membuat awak merasa terlindungi. Tetapi memang kan tanpa awak sadari, awak percaya diri awak tu, keberanian awak tu muncul kalau seandainya awak lah dilengkapi dengan persenjataan seperti itu. Itu pun sebenarnya kalau seandainya nak mampu awak mengelola pemahaman awak tentang itu, bisa terjerumus awak. Itu makanya dikana diri kalau orang tua awak kalau kamu jalan tua, tolong kana diri je. Makasih itu. Kalau dikana diri awak dengan semua keterbatasan awak, dengan semua ketidakberdayaan awak, berarti awak menyandarkan kepada Allah. Bangkoi kalau keluar awak, rumah awak, ambil dan tonggong dengan ambil maha kini ku banyak ambil dalam rumah awak kapai keluar awak. Bangkoi mendoa awak, berikhtiar awak, lalu bertawakal kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah wallahu khairul hafizah. Aku menyandarkan semuanya urusanku, menyerahkan semua urusanku kepada Allah. Allah lah sebaik-baik penjaga atau memelihara semuanya. Kalau kau ada dulu diambil orang, kalau orang nak kamu ambil aja cara kemanduan, aduh bisa ni. Berarti itu tidak rezeki awak tu lain. Disitulah paham tu tadi ya. Jadi paham itu tadi memang dari pengetahuan kemudian membentuk kepada sikap. Dan situlah tindakan-tindakan awak. Jadi kalau di manungan mana kasadue dan harap tu dan apa tadi, itu nak kamu nyampein awak. Pewala mengaji mah, lah mengaji baca hadis ketika bakatu anak Nabi Adam yaqulu ibnu Adam, anak cucu Adam ko bakatu kamati mali ratu aku. Dijawab dia Nabi.
Qala hal laka ya ibna Adam, wahai anak Adam, apakah harta yang kamu tadi, yang kamu pegang itu kan semuanya milikmu? Tidak. Hal laka min malika illa ma aqalta. Nama menjadi punya Allah itu adalah analah wa makan. Analah tamakan dawa lah masuk ke dalam itu nak punya Allah. Dan kedua, Allah bisa nama wa pakai. Dan ketiga, au tasaddaqta ana wa sedekah. Itu dah punya Allah yang dia biar tu balik. Wa min ghairi dzalik wa min siwali zalika, dan selain demikian dan di luar tu fadzahibun kasadu akan pergi. Wa tarikun nas sadu akan meninggalkan manusia. Nak ada punya Allah leh. Kalau hendak rezeki awak lah ka dalam muncul awak, ai nak jadi dia punya awak. Dan kalau punya awak kan dalam masuk dalam pavio dalam punya awak, baru masuk dalam muncul tentu punya awak dia. Sedang makan mutah aja awak. Sedangkan makan batuk tersembuh. Jadi makanya manusia itu selalu diingat, ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati, jangan hartamu, anakmu, pangkekmu itu akan membuat kamu jauh lupa dari mengingat Allah. Awak kalau lah punya itu kan seolah-olah lupa je dia lagi. Lah pede je awak dengan harta itu tadi. Itu saja bisa dilakukan penelitian. Kau kan orang penelitian nama sikap. Dilakukan pengamatan kalau orang punya dompet apa, mengecek gak pede. Tapi kalau orang nak doano, kau kan mengecek wak piti dengan penggangan nak doa kan kecian. Apalagi kalau orang nama pangkek, serama pangkek tinggi itu kecian, kayaknya lu tak tahu, punya buat terlalu. Kalau seandainya mengecek lo, tolong lo jago-jago sih. Awak kau ni tangan amu letak di pena amu tak mati kau tangga pangkek itu kau. Itu lah membayar tu lah bantu oleh nyolo menentukan keseluruhan masa depan orang, seolah-olah kehidupan orang, rezeki orang di nyolo lah tak. Tidak. Allah Ta'ala yang semuanya menentukan. Tapi itu kan semuanya adalah tergantung bagaimana memahami. Kalau tidak terjebak kepada kemusyrikan khafi, syirik khafi. Jadi kan musyrik itu ada orang mukmin tapi dia syirik. Dia mukmin tapi dia percaya Allah. Kalau tegak ini mereka menjadikan Allah tetap percaya Allah Tuhannya. Tetapi menyertakan ada lagi sesembahannya selain Allah. Itu namanya musyrik, dosa yang amat besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Allah hanya ampuni dosa selain demikian kecuali mereka bertaubat. Jadi makanya sikap-sikap seperti itu memang yang membisik-bisikan itu adalah jin, syaitan terus yang menggerogoti pemahaman awak sehingga memberikan was-was, membisik-bisikkan. Kalau dalam diri aku, kalaulah terbetik di dalam hati awak, disitulah peran setan mengompor-ngompori. Inyo mengompori, inyo mengiping-ipihan, sehingga manusia lupa kepada dirinya dan kemudian lupa kepada Tuhan. Dan karena Tuhan lah kacak langan, lah melangan, kacak mati, lah membati, lah bantu, lah kasalamai, kasaduet. Keluarga, anak dan diandalkan, kemudian harta dari banggaan, pangkik dan kadionget. Ternyata di dalam surat Al-An'am ayat 96 dalam bahasa sebelumnya, walaqad jitumuna furada, sungguh kamu akan datang menemui kami dalam keadaan sendiri, tanpa ada harta, tanpa ada keluarga, tanpa ada jabatan, dan tanpa ada dekingan, kecuali yang menyertai wa adalah amal masing-masing. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kamu di awal mulanya, lahir tanpa ada membawa apa-apa. Dan itulah ia membuat cincin mahir.
Alah lah iya nak baru dapat cincin dapat dari bakuai. Ada nak dapat jawi kai. Kayu nak mencari anak. Masih ada sekolah mencari anak mau buat jawi je lah. Lah iya. Iya nak yang mana sana gati baku. Balai. Sehingga dek kasayang aja tu, dek kasana aja. Kira anak pertama lo dah tekak gitu. Anak kedua sekolah masih ada je. Tidak buntung lah anak pertama itu putra mahkota lah. Kalau Ahmad Dhani anak pertama memparalelnya petit tambah miliar 3 miliar. Putra mahkota anak pelegan jangan. Ya anak nantu pun anak apa dia bakawai je kau. Anak kedua ketiga kampek belum anak kudian dia nak apa kan ni. Anak pertama kau pihak kalah. Jawi mungkin Jawi lah tukar jotong boleh dah. Kalau Jawi kan produktif bisa berkembang. Tapi kadang-kadang lah dulu mitos setiap do Jawi dan dia kirim mambako tu macam mati je. Sehingga dijual. Justru kadang-kadang ada juga penganut yang lain. Justru dan Jawi itu dah mulia deh. Ada nampak dia menyembah Tuhan itu Jawi itu Tuhan deh. Di kajambannya di Jawi ditampung kajamban Jawi itu. Itu bayangkanlah. Itu mereka mempersekutukan kali itu Tuhan Allah yang kenal ya. Dan itu memang bertuhan kepada hewan. Banget dicontohin. Tapi itulah gambaran kadang-kadang manusia terjebak di dalam mendeskripsikan bagaimana Tuhannya. Karena manusia itu butuh Tuhan. Orang ateis pun tidak mengakui Tuhan itu sendiri ketika dalam kondisi terjepit selalu ingat akan Sang Pencipta. Tapi itulah ya karena keluarga terlahir dari keluarga itulah yang kemudian memberikan ajaran-ajaran takatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhadanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Anak-anak itu semuanya adalah terlahir dalam keadaan suci. Justru orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, membuatnya menjadi Majusi atau Nasara. Jadi kalau anak pada dasarnya adalah mereka itu lahir dalam keadaan suci. Bangko ada namanya teori psikologi bahwa manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu keluarga, kemudian masyarakat, kebiasaan masyarakat. Itu yang membentuk sikapnya, membentuk pengetahuannya dan pemahamannya. Sehingga anak dibuat orang dulu itulah awari berjawab pusaka tolong tak aku yang dulu sampai kini. Itu yang diwariskan. Kalau seandainya lingkungannya tidak agamis, tidak religius, itulah menjadi parah ini. Jadi makanya tantangan bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat sehingga masyarakatnya pun terbentuk dengan lingkungan tadi. Jadi dia dulu teori macam itu. Man in society. Jadi perilaku individu itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Maka perlu pihak pemerintah atau masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jangan sampai mereka kampung menjadi tidak aman, tidak nyaman, tidak sehat. Dulu kabai, ada di sekolah, anak balik orang, anak SD di di guru melakukan pelecehan. Atau bayar atau anak balik orang. Itu kondisi-kondisi mereka punya kesempatan, ternyata mereka melakukan itu tidak di sekolahnya, di rumahnya. Nyo majalo sinan. Nyo majalo Ustaz sampai nak pun ada jai. Nyo majalo nak pergi sinan dia, nyo kami lah sinan. Selesai lah deh. Jadi naudzubillah summa naudzubillah. Jadi mangko
Allah mengingatkan ada bisikan-bisikan jin yang kemudian mereka mempersekutukan Allah. Kalau jin baru disandingkan, dibuat lah, dirancang lah, ada berbentuk nyata. Aku nanda Tuhan kata dia bisa meratap di situ, bisa menangis di situ, bisa lah merengek-rengek mengadu. Padahal berhala yang mereka sembah itu sendiri seperti dan dibangun logika dari Nabi Ibrahim, tidak bisa mengambang-ambang. Di toko aja patung kasurnya toko kongkang ditinggalnya nak gadang cie, digantungnya patung. Boy. Dituduh Nabi Ibrahim dan melakukan itu. Dipanggil Nabi Ibrahim. Aja Nabi Ibrahim dalam konteks mudalis teman. Bal falahu kabiruhum hadza. Akan kau do nagadang kau patung do adu di liye. Abah kikiro je. Muduh Nabi Ibrahim. Malu pandai mengamangga, dia pandai mengamangga mengari, dia pandai dah. Patung lo kan yang ke je balong dia kan menokok kawan-kawan dia. Bolo nama kecentele. Awak nan dia masa sesuatu nawak sadari, nawak pahami, kamu mengetahui tidak bisa mengamangan. Itu lo nama sembah. Itu lo nan menjadian Tuhan. Itu mengkue apa perlu berpikir. Cara menggugah pemikiran dan pemahamannya seperti itu. Jadi makanya Allah mengingatkan berikutnya wa khalaqahum. Dan sungguh sebenarnya semuanya itu jin itu sendiri yang mereka taati, yang mereka patuhi itu adalah Allah juga yang menciptakan. Lalu maka bagaimana ada mereka dijadikan syirikat? Makhluk, semua itu adalah makhluk. Dan makhluk itu Allah yang menciptakan. Itulah menjadikan Tuhan. Jadi maka di dalam Islam itu, dalam kajian tauhid, ada namanya hukum akli. Kategori dibuat oleh para ahli tauhid, ahli ilmu kalam dengan ilmu teolog namanya. Orang belajar tentang ilmu teologi, tapi di dalam kitab Dasuki yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini menunjukkan tentang bagaimana kalau boleh dibuat kategorisasi pembatasan kalau Tuhan itu seperti apa sih? Masa Tuhan itu dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa? Itu kejadian Tuhan. Kategorinya Tuhan itu sendiri adalah qiyamuhu binafsihi, kemudian baqa, kekal. Iko di tokonya tokongkang balik itu kejadian Tuhan. Itu tidak masuk akal. Itu nan digugah. Maka dalam kitab tauhid itu ada namanya hukum akli. Belajar tentang sifat-sifat Allah. Jadi ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, dan ada yang jaiz bagi Allah. Maka diajar dari guru-guru awak tentang sifat 20. Sifat 20 kok memang kan ada orang mengajar orang yang tak suka sifat 20 kok. Balau si sifat 20 baru keluar. Tapi ditanyuan percaya tak kok Allah kau wujud? Yo. Percaya tak Allah kau baqa? Yo. Dia percaya. Cuma juga bukan ada pakai sifat 20 itu lah tambah. Bisa ada menambah dari itu lah. Iku kalah melakukan kajiannya sudah tak ada dalam Al-Quran sifat 20 kodon. Iku adalah bagaimana ulama merumuskan untuk mendudukan cara orang beko dan membantah atau kurang mendebat atau kurang bertanya bagaimana Tuhan. Itulah diajar tentang sifat 22. Sifat nafsiyah yang artinya adalah wujud adanya Allah. Sifat salamiyah baqa kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat. Sifat ma'ani qudrat iradat sama basar kalam ilmu hayat.
Sifat maknawiyah Allah qadirun, muridun, sami'un, basirun, muhyun, mutakalimun, itu sifat Allah. Berarti kalau ndak ada dan sesuai jo kategori itu, jo kriteria itu, balo jo kerjadikan Tuhan. Balo patung tu kejadian Tuhan. Inyo je tidak hidup, inyo je tidak kekal, inyo mudah sebaliknya panah di anunya dan tuanya kalau itu inyo sendiri tidak bisa bertahan. Nah, jadi maka Allah katakan wa khalaqahum, sungguh sebenarnya semuanya itu Allah yang menciptakan mereka. Maka terbantah secara akal itu pun tidak masuk, tidak bisa diterima, terbantah semuanya. Lalu wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin, mereka melakukan pembohongan, mereka seolah-olah menjadikan mereka bagi Allah akan ada anak-anak, pakai anak lo kerja Tuhanku beranak, kemudian pakai anak perempuan lo tanpa ilmu, jadi tidak masuk juga akal lo. Lo kalau seandainya Tuhan itu punya anak, itu merengek lah berkuanda, tidak bisa diserupuan. Laisa kami syai'un mukhalafatuhu lil hawadisi. Jadi tertolak, tidak bisa ada keyakinan yang menyebutkan pakai anak Tuhan. Maka Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Jadi sifat Allah, sifat salabiyahnya wahdaniyah. Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, indah di peranaan. Aikonyo nyosabui Tuhan punya anak. Kalau orang Yahudi mengatakan anak Tuhan, anak Allah itu namanya Uzair. Itu memang umatnya tuh kaumnya dari Bani Israel tuh. Jadi Nabi ku kan banyak dari kalangan Bani Israel. Kalau Nabi ku mana ada tahu sampai 120.000 Nabi. Itu hampir separuhnya itu adalah dari Bani Israel. Rasul 303 balik. Dan tercatat dan umum diketahui nama-nama disebutkan dalam Al-Quran, termasuk Allah bahas dalam surah Al-An'am itu 25. Mulai dari keturunan jalur Nabi Yakub, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, sampailah kepada Lewi, kepada Yahuda, alahiyah beko ada jalur Nabi Musa dan Harun, jalur Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kepada Zakaria, Yahya, Isa, itu kan jalur-jalur Bani Israel. Ada juga nama Nabi yang bukan Rasul, si Uzair. Uzair kok di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259, ini kok pernah lewat di suatu perkampungan. Calia kampung ko lah hancur, lah punah rara. Lalu berpikir bahawa lah cara oleh Tuhan main Tuhan lah punah kampung ko bahawa cara oleh dia banyak pakaian itu bawa buah tin, kemudian minum aja dari anggur, lalu kemudian ia berpikir seperti itu. Lalu kemudian dia lalu dimatikan di Allah Ta'ala salamo sarapi tahun. Dia karena dia punya pengalaman dimatikan di Allah 1 tahun, kemudian dihidupan. Ini lalu anggaplah sebuah awal siang, tersentai menjalang bagari. Padahal itu lama rentang waktu 1 tahun lah sama juga sama kambing kan. Lalu ini jago ditanya, bara lama yang kau lalu wahai Uzair, setengah hari ya. Padahal nyolah mati 1 tahun di dunia beliau. Kok minum-minum aja tak boleh. Minum-minum masih kekal, minuman kekal. Tapi dalam mati itu adalah hewannya, himarnya, keledaian, bukan kedelai ya, keledaian.
Allah Ta'ala bisa dia puna rara pulau sejarah, semuanya dihidupkan di Allah Ta'ala balian. Begitulah kemudian Allah berkuasa atas segalanya. Dek pengikutnya justru dijadiannya lah diangke lah si Uzair kau menjadi Tuhan. Jadi bagi Bani Israel yang Yahudi, orang Yahudi itu menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Kalau orang Nasrani mengejek Nabi Isa sebagai diangke sebagai Tuhan, dijadinya Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka menyebutkan Uzair sebagai anak Tuhan, Isa sebagai anak Tuhan. Tidak bisa. Lalu kemudian wabanatin, menjadikan malaikat sebagai anak Tuhan loh. Anak perempuan Tuhan, pakai anak manusia. Padahal ada orang Arab itu sendiri dan orang Arab itu sendiri tidak ketujuh anak manusia. Kini menisbatkan pula Allah Ta'ala punya anak manusia. Anak manusia Allah Ta'ala itu siapa? Malaikat. Jadi memang bigairi ilmi, mengecek tanpa didasarkan ilmu. Maka kadang-kadang ketika orang lain membantah, terjawab sudah kasadua itu. Caranya membangun argumentasi, membuat ili-ili, yang itu ada, membuat ili-ili, membuat alasan, tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Maka Islamku adalah agama yang rasional, bisa diterima di akal. Sehingga di dalam mempelajari tauhid ada hukum akli, ada hukum syar'i, dan ada hukum adi. Dan mana hukum akli, dan mana hukum masuk akal. Allah Ta'ala punya sifat yang wajib, kemudian yang mustahil bagi Allah, ada yang jaiz bagi Allah. Bagi Nabi Muhammad adalah yang wajib bagi Nabi Muhammad, ada yang mustahil bagi Nabi Muhammad, ada pula dan jaiz bagi Nabi Muhammad. Dan awak tak kata pula ada wajib. Awakku adalah makhluk yang membutuhkan tempat. Duduk awak kini ada tampe. Bisa awak dia awak-awak. Tak ada orang tak bisa awak dia awak-awak. Batu kan tak bisa dia awak. Tak ada harus pakai tampe. Berkehendak tempat yang Allah meliputi sekalian alam. Maka banyak orang berdebat-debat, berdiskusi di mana Allah, sehingga perdebatannya Allah itu bersemayam di aras itu di atas di langit. Itu namanya cara memahami itu. Memahami kalau pernah lo nak layak ke langit dah. Lah pernah naik ke langit. Naik pesawat lo naik ke langit wah. Tengok itu lo kebatasan pengetahuan lo naik langit itu kecewa lagi. Makanya disitulah butuh pemahaman yang utuh. Tak bisa disambung turun ada aliran mujassimah namanya. Mujassimah ko seolah-olah Tuhan ko berbentuk benda, berfisik, takah dewa ko. Duduk pakai kursi di aras, duduk tekau. Menyamakan kata-kata itu tidak boleh berpikiran sama seperti itu. Kalau ada yang ayat-ayat mutasyabihat, tidak bisa mentakwilkan. Semuanya itu kehendak Allah, tidak terjangkau pemahaman awak seperti itu. Maka Allah Ta'ala itu adalah muhitul lil alamin, meliputi sekalian alam. Maka tidak bisa diterima oleh akal ketika mereka menjadikan si Uzair Nabi Isa sebagai anak laki-laki Tuhan. Kemudian menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Tidak ada itulah. Itulah cara-cara bisikan-bisikan dari jin itu tadi. Mereka yang cari oleh asal kabar beda itu dengan cara yang mereka maksud. Padahal wahyu sudah menunjukkan, wahyu telah menyampaikan. Abah lo ganti nanti dikonfirmasi lo mereka. Tadi tanya lo, siapa yang terlibat, yang diagungkan, Nabi Isa kan disidang, dipanggil ada dalam Al-Quran. Wahai Isa diminta klarifikasi, maka Nabi Isa nanti diturunkan
menjelang hari kiamat itu. Nabi Isa nanti akan meluruskan, memberikan klarifikasi, menjelaskan kepada umat. Nabi Isa tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk menyembah dirinya atau bangkit dirinya menjadi Tuhan. Yang disuruh oleh Nabi Isa adalah sembahlah Allah. Jadi tidak pernah Nabi Isa menyebutkan ajakan untuk itu. Apalagi mereka iko hanya aka-aka iblis. Iblis ko hebat berakting, jin tu lah hebat berseniwara. Bahkan juga bagian ambo ko komandannya malaikat. Semuanya permainan-permainan dari iblis itulah. Bahas supaya manusia ko dan terjerumus. Nyoda iblis ko kan ketua SMS lah. Atau SMS sandang mencari orang susah mencari orang sandang. Itu iblis itu komandannya. Yo ketua umum itu. Ada lo partai SMS namanya. Partai susah mencari orang sandang mencari orang susah. Mencari anak rajin-rajin ke Surabaya, dia jadi sombong kawan. Tahuilah supaya bayi badet, uri ke Surabaya rajin mengaji dari bingkungkan engkau di kecilnya durangan lutu. Engkau tu alim, yo santi yang lain, hebat yang lain. Itulah takobeh dari jin iblis. Jadi di dalam surah Wal-Laili pun kan ada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ko memerdekakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang diazab oleh tuannya. Dimerdekakan oleh Bilal bin Rabah. Ada orang kafir Quraisy. Dah tu Abu Bakar tu tak kata jual itu je. Itu je balik jaso tu baca tu haria dan sumpah. Itulah baru turun ayat yang berkenaan dengan itu. Memang Abu Bakar Siddiq melakukannya semata-mata karena Allah untuk mensucikan dirinya. Tapi begitulah permainan iblis itu tadi. Karena Nabi Adam dia bersumpah itu sebagai penasihat spiritual. Maka banyak orang yang bersumpah-sumpah dalam agama, itu berarti di dalam diri itu adalah iblis. Iblis yang memainkan perannya seolah-olah dia seperti itu. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, aktor-aktornya seperti itu dan membuat syarikat untuk disembah, mempersekutukan itu ada sekutuan dari Allah. Itu kan ide-idenya iblis. Kalau sama Nabi Musa ada namanya Samiri. Si Samiri itulah yang kemudian untuk menyembah Ijil. Ada surah orang ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, tinggal Nabi Harun. Dek lama olah dek Samiri itulah pengikut Nabi Musa dan dititipkan ke Nabi Harun. Akan ada orang yang pintar membangun framing. Itulah Samiri itu tadi. Sehingga mereka menyembah Ijil. Jadi Allah mengingatkan kepada awak, jangan ada sesuatu selain Allah yang kemudian kamu agungkan dan kamu bersandar kepadanya. Bangko didudu ala tauhid awak. Bangko setiap sesudah awak salat, awak berzikir, selalu mengatakan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di nondok manuangan artinya dibaca dengan la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang punya kudrat, tidak ada yang punya iradat, punya sabar, punya basar, punya kalam dan ilmu dan hayat, kecuali semuanya hanya Allah. Tidak ada yang disembah, la ma'bud, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah wahdah, esanya Allah. La syarikalah. Marah banyak kunci-kunci itu takit-takit.
wahdah, hal keadaan esanya Allah, la syarikalah, tidak ada bersyirikat baginya Allah, lahul mulku walahul hamdu, itu kan penegasan awal. Bagi Allah penguasa semuanya, Allah yang mempunyai pujian, Allah yang menguasai semuanya. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Tak ada bisa tak bisa kemampuan awak apa-apa, tak ada yang awak bisa berdaya. Maka awak sadari dengan ketidakberdayaan awak. Tak ada bisa, oh harta awak punya ini, tak kasar ada kau punya awak, tak bisa orang tu nak kau menolong awak. Ale pangkit sampai di mana lah, tak akan bisa lo kau menolong awak. Kau kamu pulang awak, yang kali pangkat awak ajo amalan awak tu lah yang akan menjadi besti awak dan akan menjadi partner awak, menjadi teman awak, nak suami awak, nak bagawan awak di dalam kubur tu, nak orang rumah awak, nak menjadi partner awak di dalam kubur tu, dan berbentuk nanti yang setia menemani awak adalah amal awak. Bantu nanti sesuai dengan bantu amal. Buat bantu bangun busuk, bahwa kau aku busuk ada kau bangun kuat, bahwa siapa kamu jawab? Pak tanya lo siapa kamu lo jawab? Aku ini adalah kamu je. Aku ini adalah amalanmu. Bungu ambo kini, bangun ambo kini, dia karena parangai kamu. Balik. Itu dan akan menjadi partner awak, menjadi mitra awak di dalam sebuah amal awak itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Yang disifatkan maha suci Allah Ta'ala dari yang mereka sifatkan itu tadi, yaitu mengejian Allah Ta'ala aku punya anak, kecilnya Allah Ta'ala punya anak manusia. Orang Arab sendiri je lain je nak kursi malu apalagi menisbatkan, mengkaitkan anak perempuan bagi Allah. Itu dah membuat dia sendiri dah konsisten. Tambah saya ialah ada rangkai, dia masih merangkai. Badi'us samawati wal ardh, kan di akhirnya tadi subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari yang mereka sifatkan. Tidak ada Allah punya anak. Jadi siapa Allah? Allah itu adalah badi'us samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Awaklah mengaji bahwa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu baralah boy bisitati ayam. Salamu 6 hari. 6 hari nak sambung juga 6 hari coba. Panjang tu batu pakai lampu lo selesai proyek pencipta langit dan bumi ko. Pakai proyek lah deh. Tu pakai SPK lah. Dah. Allah menciptakan langit dan bumi itu disebutkan dalam masa 6 hari. 6 hari itu mulai dari Ahad, Isnain, Salasa, Raba'ah, Khamis, Jumat. Itu sampai Jumat. Jadi Ahad ko 1, Isnain ko 2, Salasa ko 3, Arba'ah ko 4, Khamis tu 5, Jumat tu kumpulan semua Sayyidul Ayyam. Sabtu ada sebut Sabtu itu hari besar bagi orang Yahudi. Artinya adalah para mufassir memaknai bahwa maksud diciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari menunjukkan bahwa awak perlu berproses. Ada prosesnya. Lalu kemudian ada makna bahwa Allah ingin ajarkan kepada umatnya, kepada manusia, kepada makhluknya untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan perencanaan. Alon-alon, istilahnya kalau orang Jawa. Alon-alon asal kelakon. Pokok tanang-tanang,
at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Mata dan tangan itu, tapi bukan lambek-lambek, bukan lambiak-lambiak. Berarti semuanya ada step by stepnya, ada prosedurnya, ada prosesnya. Jadi semua yang Allah ciptakan terkait dengan persoalan waktunya, apa yang diciptakan, semuanya ada hikmah, ada makna, ada pembelajaran di dalamnya. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi setelah Allah sebelumnya ciptakan aras, Allah ciptakan kalam, lalu kemudian Allah ciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Masa disandingkan lo Allah punya anak? Masa dicarian pula syarikatnya bagi Allah? Itu kojo nak kojo, kojo dan kainida ya. Ada yakunu lahu waladun. Kok bisa-bisanya kamu menjadikan menciptakan, membuat cerita seolah-olah Allah punya anak? Tidak mungkin. Dan kemudian tidak ada pula baginya Allah walam takul lahu sahibatan. Tidak dulu Allah Ta'ala punya pasangan. Tidak dulu Tuhan ibu, tidak dulu Tuhan ibu, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Kau tu bercucu loh. Kalau ada anak tentu bercucu lah. Kalau tak kali berarti ada lo kakek-kakek sebelumnya. Itu menyandarkan, menisbatkan hal demikian kepada Allah, itu adalah mustahil. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran pun menjelaskan dan menegaskan mustahil bagi Allah punya anak perempuan dan punya anak laki-laki. Itu cara pandang dari sekelompok manusia atas kekuasaan Allah memberikan keistimewaan kepada Uzair yang bisa malah mati 100 tahun kemudian dihidupkan balik. Dan dia cari pada posisi Uzair dak sampai panganannya kepada yang menciptakan si Uzair itu, yang menjadikannya hidup kembali itu. Ayo hanya mencelek pada Uzair, seolah-olah Uzair adalah istimewa. Itu dan termasuk hulu namanya. Itulah balabian-labian. Itulah kira-kira ulang-ulang kaji awak pagi kini mengingatkan awak akan diri awak dan kemudian sampai awak kepada pengenalan awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Wak pelajari, wak ulang-ulang balik sifat-sifat Allah, memantapkan diri awak tentang bagaimana kita bertuhan, bertauhidnya kita kepada Allah. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid sifat dan asma. Itu adalah sebagai jalan dewa untuk memperkuat, mempertaguh keyakinan awak. Karena beragama itu adalah yakin awak. Sehingga awak sebagai makhluk selalu awak ikrarkan di dalam diri awak setiap saat awak baca la ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan yang layak, yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah. Wahdah, sendirinya Allah, la syarikalah, tidak ada berserikat baginya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.